Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah Majlis Al-I'tiraf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan iman kepada kita semuanya, sehingganya kita bisa luangkan waktu ini untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah dan kajian kitab fikih ini, dan insyaallah dalam keadaan kita beriktikaf dalam penantian sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah dan salamnya kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kajian kitab ini yaitu Risalatul Jamiah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, masih meneruskan bab yang kemarin yaitu tentang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat kemarin telah kita bahas, yaitu yang pertama harus hendaknya mengetahui bahwa waktu sholat itu benar-benar sudah masuk. Yang kedua, hendaknya kita mengetahui arah kiblat. Itu yang dua syarat kemarin kita bahas. Sekarang lanjutannya dari syarat sahnya sholat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu satrul awrati bisatirin tahirin mubahin. Dan wajib menutup aurat dengan satir, dengan penutup tahirin yang suci, mubahin yang diperbolehkan. Jadi syaratnya penutup ini, syaratnya penutup hendaknya dia menutupi dan hendaknya dia bisa dipakai. Ada sesuatu yang bisa menutupi aurat tapi dia tidak dipakai, itu tidak bisa. Seperti kita sholat di dalam jurang, kita telanjang. Untuk laki-laki kan cuma auratnya antaranya pusar dan lutut. Jadi ada seumpamanya orang laki-laki sholat dia telanjang masuk ke dalam lubang sampai satu dada. Sahkah sholat tersebut dinamakan dia nutup aurat? Orang melihat tidak melihat auratnya jelas, tapi dia ada di dalam lubang. Yang menutupi itu bukan sesuatu yang bisa dipakai, maka itu tidak bisa. Terus yang kedua, syaratnya hendaknya pakaian tersebut bisa mencegah launul bashar, bisa mencegah warnanya kulit. Walaupun itu menutup tapi tidak bisa mencegah warnanya kulit, maka itu tidak sah. Contohnya seperti ada orang pakai sarung atau celana dari plastik transparan putih seumpama, walaupun tebal, nah itu tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak menutup warna kulit. Dan aurat yang wajib ditutupi ini kalau laki-laki, yaitu auratnya kalau di dalam sholat laki-laki itu antaranya pusar dan lutut. Begitu juga di luar sholat, laki-laki ini auratnya antaranya pusar dan lutut. Jadi mohon maaf, paha ini termasuk aurat. Jadi kalau kita di luar sholat harus paling tidak pakai celana yang seperempat atau sepertiga. Pokoknya yang sampai ke lutut. Nah, kalau pemain sepak bola itu berarti membuka aurat sebagian, karena pahanya sebagian itu terbuka. Adapun kalau aurat laki-laki ini fil khalwah, sendirian dia, maka auratnya sawatain, dua kemaluan, kubul dan juru. Itu kalau khusus laki-laki. Adapun kalau orang perempuan yang hurrah, yang merdeka, kalau di dalam sholat
semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Muka, apa batas muka? Seperti yang wajib dibasuh dalam wudhu itu namanya muka, itu yang boleh terbuka. Telapak tangan juga ini baik dalamnya atau luarnya, ini yang boleh dibuka bagi perempuan. Maka itu kadang perempuan itu tanpa terasa menutup auratnya ketika sholat belum sempurna. Contohnya seumpama kadang pakai mukena, mohon maaf, langsung ke bawah ke sini. Artinya bawahnya dagu ini ada sedikit terbuka. Nah, biasanya kan kalau mukena itu ada apa? Ada dagunya kan di depan, biasanya begitu. Nah, itu yang bagus. Jadi kalau kita pakai mukena langsung ke bawah di sini, di bawah dagu ini terbuka, berarti kita membuka aurat tanpa sengaja. Ya, berarti itu sudah tidak menunaikan satu dari syaratnya sholat, berarti sholatnya tidak sah. Itu. Yang kedua, kadang perempuan pakai mukena atasan bawah. Atasan bawah. Jadi ada ke atasan, ada ke bawah. Kadang dia ketika takbiratul ihram angkat tangan, Allahu Akbar. Lah itu kan kerudung kan dari atas ini. Kerudung dari atas ini. Jadi dia terbuka. Dia kelihatan dari depan, orang melihat itu tangannya begini. Nah, itu juga membuka aurat. Maka itu kita ketika pakai mukena atasan bawah itu hati-hati ketika ngangkat tangan. Jadi dari dalam saja begini. Sebab kalau diangkat dengan rukunya itu, dengan mukenahnya itu, biasanya kalau kita tidak pakai lengan kaos panjang gitu, akan begini kan. Kalau kita pakai baju kan begini pasti. Dan kelihatan dari depan kan. Nah, itu berarti membuka aurat. Jadi ketika kita pakai mukena begitu, harus hati-hati ketika mengangkat, sebab itu termasuk aurat. Jadi aurat laki-laki perempuan yang merdeka ketika sudah di dalam sholat itu semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, baik dalamnya atau luarnya. Adapun di luar sholat, auratnya perempuan itu mu'tamad menurut mazhab Syafi'iyah ini semua badan, hatta muka, hatta tangan. Namun ada pendapat yang kedua, boleh membuka muka dan telapak tangan. Itu pendapat yang kedua. Mungkin ini yang kita banyak ambil. Tapi dengan syarat dibolehkan tangan dua ini terbuka dan muka ini terbuka, diperbolehkan ketika kita keluar rumah, dengan syarat tidak ada zina di situ, tidak ada kecantikan di situ, tidak bersolek di situ. Kalau bersolek berarti ya soleknya itu yang haram. Bagaimana ada usaha? Ya mandilah, pakailah sebiasanya saja sehingga hanya menutupi bau sekedar itu. Bukan sampai mengumbar bau. Harum-haruman begitu. Jadi auratnya perempuan kalau di luar sholat mu'tamad mazhab Syafi'iyah semua badan, namun ada pendapat kedua boleh kebuka muka dan kedua tangan. Namun dengan syarat juga tidak ada perhiasan di situ. Sehingganya orang memandangnya itu bisa terfitnah dengannya. Tapi itu syarat yang ketiga yang disebutkan di dalam kitab Risalatul Jami' ini. Syarat yang terusnya adalah wa yajibu raf'un najasati minas saubi wal badani wal makan. Wajib membuat mensucikan najis baik di badan atau di tempat. Nah, itu karena kita tahu kan dulu hadis Rasulullah SAW ketika ada orang Arabi, orang kampung berkencing di masjid, Rasulullah menyuruh untuk siram. Itu menunjukkan bahwa tempat sholat kita ini harus suci. Adapun baju, dalilnya banyak diantaranya Fatahhir siyabaka, sucikanlah bajumu dan sebagainya. Adapun badan, kiaskan kepada baju. Kalau sudah baju wajib suci, apalagi badan, begitu. Jadi syarat seterusnya harus menghilangkan najis, baik itu ada di badan atau di pakaian dan di tempat. Yang dimaksud pakaian adalah sesuatu yang dibawa dalam sholat.
bukan harus yang kita pakai. Kita bawa pulpen dalam sholat, ini harus suci. Karena kita ini namanya membawa pulpen. Kita bawa dompet dalam sholat, dompet itu harus suci, walaupun itu bukan pakaian. Kalau kita membawa pakai apa yang itu dibawa, maka itu harus suci. Maka itu kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya misalnya, maka itu harus ditaruh sehingga kita tidak menyentuh itu waktu sholat. Kalau membawa rokok, mohon maaf ya rokok. Rokok itu seumpamanya dicampur dengan ganja. Bisa tidak? Sesuatu yang kullu muskirin haram, sesuatu yang memabukkan itu haram, itu najis dengan syarat encer. Dengan syarat encer, sesuatu khamr itu najis walaupun terbuat dari barang yang suci. Contohnya dari air apa itu? Air apa itu? Air kelapa atau air apa? Iyalah, itulah. Itu kan suci. Ketika dia jadi khamr, jadi najis dia. Iya kan, tidak dicampur. Walaupun begitu, jadi khamr itu najis dengan syarat dia cair. Tetapi kalau ada sesuatu yang memabukkan tapi tidak cair, selagi itu tidak dikena najis, ya tidak najis. Seperti daun ganja, dia kan memabukkan, menghilangkan akar kalau terlalu banyak. Tapi dia tidak berbentuk cair, dicampur dalam rokok sumbang, ditaruh sholat. Kalau kita tanya hukum fikihnya, maksudnya sah atau tidak? Sah, karena dia tidak termasuk najis, karena dia rokok itu tidak bercair begitu. Jadi sesuatu yang memabukkan itu bisa najis, hukumnya najis apabila syaratnya cair. Kalau tidak cair maka tidak najis. Yang dimaksud tempat adalah sesuatu yang disentuh dalam sholat. Kalau tidak disentuh maka itu tidak batal sholat kita. Contohnya seumpamanya kita sholat dalam atas sajadah. Ujungnya sajadah itu ada tai cecat ujungnya. Kita sentuh itu, maka itu tidak batal sholat kita. Kenapa? Karena kita tidak menyentuh. Jadi yang batal ini yang dimaksud tempat adalah sesuatu yang kita ketika sholat itu kita kena sentuh. Begitu juga yang kita bawa. Seperti tadi namanya pakaian itu yang kita bawa. Atau kita memegang dengan sesuatu yang mana tersebut bersambung dengan yang najis. Dicontohkan sama ulama, andaikan kita pegang ujungnya tali, ujungnya suci, tapi ujungnya satunya itu najis. Kita bawa dalam ruang, Allahu Akbar, sumpah. Maka itu batal. Atau seperti kita main layang-layang asar itu sholat dulu semua. Terus diikat sama kita kejangan orang seumpama di layang-layangnya itu najis di ujungnya, maka itu juga batal. Sebab kita bersambung dengan sesuatu yang najis. Ketika kita sholat dan di pertengahan ada najis, ya wajib kita berhenti. Ketika makmum melihat imamnya najis, wajib mufaraqah. Dapat 2 rakaat, kok Pak Imam itu sembama ada tai cecaknya di bajunya. Langsung kita niat mufaraqah, niat sholat sendirian berpisah dari imam. Sebab kita tahu sudah imam itu membawa najis. Adapun kalau kita mengetahui setelah sholat ada najis, maka kita wajib mengulang sholat tersebut, baik sengaja atau tidak sengaja, asalnya najis itu. Tetapi kalau kita melihat Pak Imam itu setelah sholat sudah ada najis, Pak Imam diketahui setelah sholat baru ada najis, maka dilihat najis itu di tempatnya anggota Pak Imam itu terbuka atau tidak. Kalau terbuka di pundak belakang kita baru tahu bahwa setelah sholat bahwa di pundaknya ini ada najis, dan ini najis mulai sholat memang di kemungkinan mulai sholat, maka
sholatnya makmum batal juga, wajib mengulang. Tetapi kalau makmum mengetahui setelah sholat itu ada najis, nyata imam itu di tempat yang tersembunyi. Apa maksud tersembunyi? Kalau tidak dilihat dengan teliti, tidak akan melihat, maka si makmum tidak wajib mengulang sholatnya, sah. Dan si imam ya tetap mengulang dia sholatnya. Ini biasanya kalau masjid di kampung-kampung terus sholat Jumat kan, biasanya di apa itu belum dibersihkan ketika Pak Imam naik ke mimbar kadang dia kakinya nginjak tai cecak, bawa ke bawah, si makmum tidak tahu. Setelah salam, imam ada tai cecaknya. Ya Pak Imam saja itu yang ulang sholat duhur sekarang. Kenapa? Karena di bawah kaki ini sesuatu yang tersembunyi kan. Si makmum tidak wajib. Yang terakhir yang disebutkan di sini syaratnya sholat adalah wajib mu'alal qadiri ayyusallil fardhu qa'iman. Wajib orang yang mampu berdiri ketika sholat fardu ini wajib sholat berdiri. Salah sahabat tanya pada Rasulullah, dia kena penyakit bawazir. Apa bawazir? Sering ambeien. Kata Rasulullah, sholli qa'iman. Sholat kamu berdiri. Fa'ilam tastasi faqa'idan. Jika kamu tidak bisa maka duduk. Sholat duduk. Jika tidak bisa maka berbaringlah. Jika tidak bisa maka terlentanglah. Dari itu diambil bahwa kalau sholat fardu itu selagi masih bisa wajib sholat berdiri. Lain kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah walaupun mampu berdiri, kita sholat duduk tidak apa-apa. Memang bukan mengajari ayo kita sholat duduk. Nanti Ramadannya tarawih. Sekali imam kan sunnah, ini tarawih. Imamnya berdiri, kita duduk-duduk. Boleh katanya. Memang boleh. Tetapi ini kita terangkan ini bukan untuk diamalkan, tetapi agar kita tahu mana yang memang wajib, mana yang tidak. Jadi kalau sholat sunnah boleh kita lakukan duduk tanpa uzur, Memang sehat-sehat, misalnya sholat duha kita sholat duduk boleh. Tapi kata ulama berpendapat, tapi kalau tanpa uzur itu maka dia mendapatkan nilai pahalanya separuh daripada yang berdiri. Ini kan sholat berdiri, sholat duha itu 2 rakaat sekian, 100 semua. Maka kalau dia sholat duduk maka dia dapat separuh pahala dari 100 itu. Itu pendapatnya ulama itu. Jadi sekali lagi kalau kita sholat fardu maka wajib kita sholat berdiri selagi itu mampu. Kalau tidak bisa maka sholat duduk, tetap menghadap kiblat. Kalau tidak bisa duduk maka berbaring. Afdolnya berbaring kanan seperti masjid dan miring ke Ka'bah, ke barat. Artinya dada dan muka menghadap kiblat. Dada dan muka ini menghadap kiblat. Boleh juga berbaring kiri, tapi afdolnya berbaring kanan. Artinya dada dan muka menghadap kiblat. Kalau tidak bisa berbaring lagi maka terlentang. Kalau terlentang, yang hadap kiblat adalah 2 telapak kaki ini. Berarti dia kepalanya di timur dan kepalanya diangkat sedikit. Mungkin karena orang sudah tidak bisa lagi kan berbaring, jadi terlentang saja mungkin. Dan ini yang banyak dilakukan kan ketika orang-orang tua kita sakit. Nah itulah. Jadi kalau khusus bab sholat ini tidak ada menurut mazhab Syafi'iyah meninggalkan sholat selagi masih ada pikiran ingat, sadar. Tidak boleh meninggalkan. Sebab kalau tidak berdiri, duduk, tidak duduk, berbaring, tidak bisa berbaring, maka terlentang, tidak bisa terlentang. Seumpamanya diikat dan disebut sebisanya. Maka dengan isyarat dengan kedipan mata, isyarat takbiratul ihram, isyarat ruku dengan kedipan mata, isyarat i'tidal begitu. Tidak bisa berkedip mata maka dengan hati. Jadi membayangkan hati sekarang takbir, hati sekarang baca Fatihah dengan hati semuanya. Kalau hati sudah tidak bisa maka sembahyangkan ya. Hati tidak bisa sembahyang maka disembahyangkan. Dan itu masalah syaratnya sahnya sholat. Kita pindah bab selanjutnya yaitu furudus sholat, fardunya sholat, rukun sholat.
Apa bedanya syarat dan rukun? Kalau syarat itu harus dipenuhi mulai masuk sholat sampai selesai sholat. Tetapi kalau rukun sesuatu yang dikerjakan pas melakukan sholat. Itu bedanya syarat dan rukun. Maka itu dipilah-pilah, ada syaratnya wudu, ada rukunnya wudu. Ada syaratnya sholat, ada rukunnya sholat. Furudus sholati, fardunya sholat. Yang pertama di sini disebutkan aniyatu, satu niat. Harus berniat. Sebab ini sholat termasuk ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya pekerjaan ibadah itu hendaknya dengan niat. Niat sama dengan yang di wudu. Kemarin pembahasan sudah selesai. Jadi niatnya itu di hati. Adapun melafalkan itu sunnah. Tapi walaupun melafalkan nanti ketika takbiratul ihram Allahu Akbar tidak ada niat untuk melakukan sholat, maka tidak sah. Jadi sekali lagi niat itu tempatnya di hati. Melafalkan itu kata ulama sunnah, dikiaskan kepada Rasulullah dulu bilang melafalkan niatnya puasa. Ketika tanya kepada salah satu istrinya setiap pagi, apakah ada futur makan pagi siang apa hari ini? Kalau istrinya bilang tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah bilang idzan ana shaimun. Kalau begitu saya puasa. Kan dilafalkan oleh Nabi. Ulama bilang dikiaskan kepada itu semua ibadah. Jadi sunnah. Hanya lebih afdal begitu kita melafalkannya. Tapi tetap al-ibrah yang diambil itu adalah dalam hati. Niat itu tempatnya dalam hati. Nah, ulama fikih Syafi'i yang membagi niat itu ada 3. Seperti mana sholat ini ada 3. Sholat kan ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi 3. Ada sholat sunnah dzatu waqt, sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti qobliyah, ba'diyah, duha, kan ada waktu khusus. Ada sholat sunnah dzatu sabab, sholat sunnah yang ada sebabnya. Apa tahiyatul masjid? Kenapa sholat tahiyatul masjid? Karena masuk masjid. Sholat gerhana. Kenapa sholat gerhana? Karena ada gerhana. Itu namanya dzatu sabab. Yang ketiga adalah sholatun nafar, sholat yang tidak punya sebab dan sholat tidak punya waktu. Seumpamanya tengah malam, sudah sholat apa witir sudah, seumpamanya sholat apa sudah, mau apa saya? Mau sholat, sholat saja sudah. Ini namanya sholat mutlak, tidak ada waktunya. Ada niat di antara sholat itu yang harus diperhatikan adalah kalau sholat fardu yang harus diniatkan minimal 3. 1 qasdul fi'li. Apa qasdul fi'li? Dia bermaksud untuk melakukan sholat, qasdul fi'li. Yang kedua harus ta'yin, menjelaskan sholat apa di zuhur atau asar atau maghrib, harus dijelaskan. Yang ketiga fardiyah, harus bilang fardu. Jadi saya sholat isya sebentar, paling tidak kita ini niat usolli fardhu isya, Allahu Akbar. Sah. Kalau sudah 3 itu ada usollinya, saya mau sholat. Yang kedua sudah ada fardunya. Yang ketiga sudah kita tentukan sholat apa itu. Itu 3. Adapun mustaqbilal qiblati, adapun arba'a raka'atin, adapun lillahi ta'ala itu sunnah. Itu sunnah. Artinya apa? Kalau itu dia tidak lakukan itu tetap sah sholatnya. Tapi kalau yang 3 ini kita tidak maksudkan ketika angkat takbiratul ihram, kita tidak niat bersolat, atau niat bersolat kita tidak jelaskan mau sholat apa, atau kita jelaskan niat sholat apa tapi kita tidak bilang fardu, itu tidak sah. Tidak sah. Walaupun setelah itu kita bilang arba raka'atin mustaqbilal qiblat itu panjang sumpah tambahannya. Nah, itu tidak sah tetap. Sebab kalau sholat fardu 3 ini harus titik tekannya. 1 qasdul fi'li usolli, saya mau sholat. Yang kedua adalah fardiyah, bilang fardu. Yang ketiga adalah ta'yin, menjelaskan sholat apa itu. Itu kalau sholat fardu. Jadi minimalnya usolli fardhul asri, Allahu Akbar, sah. Itu. Adapun kalau sholat sunnah, baik sholat sunnah dzatu sabab yang punya sebab atau sholat sunnah dzatul waqt yang punya waktu, maka 2 yang wajib kita niatkan ketika sholat. 1 qasdul fi'li usolli, saya mau sholat. Yang kedua ta'yin. Apa ta'yin?
yaitu menjelaskan sholat duha atau qobliyah atau ba'diyah. Adapun menyebutkan sunnah seperti fardu menunjukkan fardu, itu kalau sunnah, sholat sunnah menyebutkan sunnah itu adalah sunnah hukumnya, bukan wajib. Jadi kalau kita sholat qobliyah minimal usolli qobliyatan isya Allahu akbar. Adapun ditambah usolli sunnatan qobliyatil isya, itu sunnah sudah. Bilang sunnah itu hukumnya sunnah. Apalagi setelah itu rakaataini mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala itu. Jadi kalau sunnah datus sabab atau datul waqt minimalnya 2 qasdul fi'li dan menjelaskan. Adapun sholat yang terakhir yaitu sholat sunnah mutlak tidak ada niat kecuali qasdul fi'li. Usolli Allahu akbar. Saya mau sholat. Allahu akbar. Usolli saja sudah sah. Kenapa? Karena itu sholat mutlak. Dan itulah yang berkaitan masalah niat. Jadi pertamanya niat. Kapan itu niat dibacakan, dilakukan kita niat, yaitu awal ibadah. Kalau sholat pertama ibadah apa? Kalau sholat takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, mulut bilang Allahu akbar, hati ini berniat untuk melakukan sholat tersebut. Maka itu rukun yang kedua di sini, wa takbiratul ihram ma'an niyah. Takbiratul ihram bersama niat. Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu akbar di awal sholat. Jadi tidak bisa diganti ini. Allahur Rahman tidak bisa. Atau Allahnya diganti dhamir huwa akbar, tidak bisa. Pokoknya takbiratul ihram apa? Kalimat Allahu akbar di awal sholat. Itu namanya takbiratul ihram, tidak bisa diganti dengan yang lain. Apa namanya? Allah subhanahu ar-Rahman, Allahur Rahman, tidak boleh. Jadi hanya kalimat takbir itu, yakni Allahu akbar. Kenapa takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Katanya ulama itu dinamakan takbiratul ihram karena takbir itu yang mengharamkan sebelumnya yang halal. Sebelum kita sholat, minum boleh kan, bergerak boleh, berteriak boleh. Tapi ketika Allahu akbar, ini namanya takbiratul ihram. Maka itu takbir setelah itu namanya takbir intiqal. Takbir yang berpindahan dari satu rukun kepada rukun lain itu namanya takbir intiqal. Tapi takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram karena mengharamkan sesuatu yang dulunya halal menjadi haram. Yang ketiga rukunnya sholat adalah wa qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Kata Nabi, la sholata liman la yaqra'ul Fatihah. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak baca Fatihah. Maka ini menurut mazhab Syafi'iyah tiap rakaat wajib baca Fatihah. Tiap rakaat, baik imam atau makmum. Baik imam atau makmum. Bil basmalati, bersama basmalah. Walaupun ini tempat khilaf ya, perbedaan. Imam Syafi'i mewajibkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Fatihah itu ayat min ayatil Fatihah, satu ayat dari ayatnya Fatihah. Mazhab yang lain kalau tidak salah Imam Ahmad mungkin atau Imam Malik tidak wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi menurut mazhab Syafi'iyah ini adalah wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kan kebanyakan kita ini kan sudah berguru nenek moyang kita ini pada mazhab yang Syafi'iyah kan. Andai kan ada kita seumpama ikut mazhab Ahmad yang tidak mewajibkan, kita jadi imam. Ya, apa salahnya kita baca bismillah kan? Sebab kalau kita baca bismillah, makmum yang Syafi'i sah juga. Kita yang mazhab Ahmad sama Ahmad Malikah tidak ada larangan baca bismillah. Nah, namun ketika kita sudah ada di kalangan mazhab Syafi'iyah, kita sendiri mazhab Ahmad sama tidak baca bismillah, kan itu jadi fitnah nanti. Jadi apa? Jadi perdebatan di masyarakat, jadi fitnah, dan itu tidak bagus kan? Nah, kita ini padahal umat Islam ini cari persamaannya, bukan cari perbedaannya. Saya wa qiraatul Fatihah dan membaca Fatihah.
kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk boleh bahkan wajib tidak menyempurnakan Fatihahnya. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang mendapatkan imam berdiri tidak cukup seukuran baca surat Fatihah. Kita terlambat sumpah. Imam sudah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allahu akbar. Nah, ini makmum namanya makmum masbuk. Kenapa ya? Karena dia dapat berdiri bersama imam tidak seukuran lamanya baca Fatihah. Maka kewajiban makmum masbuk satu, ketika kita sudah tahu bahwa kita ini makmum masbuk, ketika sudah takbir jangan repotkan diri dengan yang sunnah. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kan sunnah itu, jangan itu. Terus apalagi doa iftitah kabir. Kita sudah masbuk begitu masih sibuk dengan sunnah. Jangan sibukkan dengan sunnah. Kalau kita memang tidak sibukkan dengan sunnah, kapan imam dapatkan berruku, kita ruku walaupun tidak selesai. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku, langsung ruku. Nah, ini yang dimaksud imam menanggung Fatihahnya makmum. Tetapi kalau kita sibukkan dengan sunnah, Allahu akbar, tahu bahwa kita ini masbuk, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ruku tidak boleh kita ruku. Harus setelah imam pas ruku kita lanjutkan baca Fatihah seukuran kita tadi sibukkan dengan sunnah. Ini sanksinya. Kita tadi sibukkan dengan sunnah apa baca apa ta'awudz minasyaitonir. Kira-kira hurufnya berapa sombang. Dan kita lanjutkan baca Fatihah kira-kira sebanyak hurufnya ta'awudz minasyaitonir. Ketika kita sudah lanjutkan Fatihah seukuran kita menyibukkan tadi dengan sunnah, lihat posisi imam. Kalau kita dapat dengan imam ini ruku, beruntung kita dapat satu rakaat dengan imam. Tetapi kalau imam sudah mau berdiri, kita pilih antara dua, aku atau dia. Apa yang dua ini? Salah satunya yang dua ini, imam lanjut menjadi makmum, tapi sekarang harus ikuti imam. Imam sekarang mau sujud, harus langsung sujud, dan rakaat ini tidak dihitung karena tidak ada rukuknya. Atau kita pilih, tidak, saya mau sholat sendirian sudah. Nah, kalau sudah sholat sendirian ya sudah, lanjutkan Fatihahnya dan rukuk. Sudah tidak ada hubungan dengan imam. Artinya kalau kita pilih yang pertama tidak boleh rukuk kita. Kalau rukuk berarti kita membadai dengan imam, batal sholat kita. Jadi kalau pilih yang pertama mau bermakmum, imam sekarang posisi mau rukuk, mau sujud, maka kita harus sujud, jangan rukuk. Kalau rukuk batal sholat kita karena kita sudah terlambat. Itu kalau makmum masbuk. Tetapi kalau bukan makmum masbuk, wajib baca Fatihah. Terlambat, walau terlambat, selagi terlambatnya 2 rukun tidak apa-apa. Contohnya, Allahu akbar. Apa? Bukan makmum masbuk, makmum mutim namanya, makmum yang sempurna. Yaitu dapatkan berdiri bersama imam, kalau baca Fatihah itu dapat. Karena kita menghayal kadang dalam sholat ya, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam bilang apa? Kita menghayal pas mau ruku, belum baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Imam terlambat, tidak apa-apa terlambat, cepatkan. Selama tidak terlambat 2 rukun lebih dari rukun, maka tidak apa-apa. Apa 2 rukun? 1 rukun ruku, iktidal tidak dihitung karena itu rukun pendek. 2 rukun sujud. Jadi seumpamanya imam ruku, belum baca Fatihah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, seumpamanya belum sempurna, tidak apa-apa, lanjutkan. Sujud. Sekarang ini terakhir. Kalau kita belum selesai, imam berdiri dari sujud, berarti kita terlambat dari imam 2 rukun. Pilih antara aku dan dia, sama dengan tadi. Imam tetap menjadi makmum, tapi posisi ikuti imam, langsung sujud yang kedua, langsung duduk dan sujud yang kedua.
atau kita pisah dari imam. Sampai di sini saja. Ya. begitu mungkin bahasanya. Saya sudah tidak mampu bersamamu imam. Cepat sekali. Ada mungkin cepat sekali dan Iya, maka itu terlambatnya boleh sampai 2 ruku. Selama itu sujud boleh kita kejar itu. Tapi kalau sudah berdiri kita belum selesai baca Fatihah, kita sudah terlambat namanya dan kita wajib pilih salah satu yang 2 tersebut. Itu kalau makmum mutim ya. Tapi kalau masbuk yang tadi itu. Nah, seperti sholat tarawih kadang kan ada itu di YouTube tercepat sholat tarawih ya. Berapa menit itu? 7 menit 20 rakaat. 20 rakaat kan 7 menit. Kan? Allahu Akbar baca Fatihah dengan cepat kemudian bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu Akbar. Si makmum mengira ini mau baca surat-surat kan? Baca ketika si imam baca Fatihah kan mendengarkan dia. Nanti ketika sudah baca surat pendek saya baca. Tahunya yang dibaca cuma yasin Allahu Akbar. Bagaimana ini imam makmum? Kan tentunya dia harus kejar kan? Nah, dia mampu sampai 2 rukun tadi itu. Kalau sudah lebih tidak selesai. Terbatas didatil arba'an asyaratan. Jadi surat Bismillah, ayat Bismillah termasuk ayat Fatihah dan juga harus tasdidnya dibaca tasdidnya Fatihah ini ada 14. Itu harus ada. 14 itu Bismillah di lafaz jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja sudah 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di atasnya dot dan di atasnya lam. Jadi 14 semuanya. Kalau huruf Fatihah ada berapa? Ada pernah hitung huruf? Katanya 155. Kalau Maliki itu dibaca pendek, Maliki Yaumiddin kan boleh itu pendek dan panjang. Ada yang bilang Maliki Yaumiddin. Jadi kalau pendek itu dengan tasbihnya 155, berarti kalau dibaca panjang 156. Kalau tidak ada waktu besok dihitung dalam Quran. Tapi ini sulit juga. Satu surat saja. Kadang lebih, kadang kurang gitu. Karena saya pernah ngajar anak-anak itu ya, hitung dulu. Di kita setelah ada sekian, tapi di kitab ada sekian. Tidak mungkin ini bohong kitab ini kan sudah teruji kan. Akhirnya ya benar juga. Artinya harus teliti begitu. Pokoknya yang umat dihitung 2, yang tasdid dihitung 2. Saya wa ikhrajid dadi minad dha'i dan mengeluarkan lafaz dad waladdallin anid dha minad dha'i dari dha wa laysa fil fatihati dha'un sebab tidak ada di huruf Fatihah ini huruf dha. Jadi waladdallin tidak ada. Dot waladdallin gitu. Jadi bukan dot, bukan dolim, bukan. Dolim itu dot, waladdallin dot, bukan dot. Bukan waladdallin, bukan dot, tapi dot waladdallin. Jemaah majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini saja fardunya salat tentang Fatihah ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum. Di kakinya ada jejak. Wajibkah dia mengulangi salat
tentunya wajib karena dia ketahuan najis. Setelah itu sebelum mulai sholat apakah wudhunya diulangi juga? Tidak wajib mengulangi. Kenapa? Karena tidak ada batalnya wudhu yang 4 itu kena najis. Tidak ada kan? Nah, begitu. Jadi yang kemarin batal wudhu yang 4 itu ketika kita melakukan sesuatu bukan salah satu yang 4, maka itu tidak batal. Contohnya ada banyak orang kalau merokok Ustaz setelah ambil wudhu merokok, nanti mau sholat sah. Wajib wudhu. Nah, kalau ditanya wajib wudhu, tidak wajib wudhu begitu. Selama dengan makan juga begitu. Kalau makan juga tidak wajib wudhu. Tapi kalau sholat itu hendaknya ya afdalnya begitu. Semua rasa di mulut itu tidak ada. Sebab kalau ada rasa kita telan dalam sholat berarti kita ini dinamakan minum sudah. Rasa manis kita telan dalam sholat berarti minum, berarti batal. Nanti kita akan terangkan masalah batalnya sholatnya. Jadi tidak batal karena tidak ada batalnya wudhu itu adalah kena najis. Bagaimana kita ketika takbiratul ihram di sisi lain dituntut untuk berniat, apalagi tadi kita dengar ada 3 itu titik tekan yang harus kita niatkan. Di sisi lain harus ingat kepada Allah. Ketahuilah bahwa niat ini qasdus syai', bermaksud pada sesuatu, bukan bicaranya hati. Seperti saya haus sama, saya haus, kan langsung ambil gitu. Apakah dalam hati saya mau ambil air? Ini bicaranya hati namanya, bukan niat. Ini bicaranya hati. Tetapi kalau begitu pasti itu berniat sudah. Tapi niat tidak harus hati bicara. Maksudnya harus begitu. Saya mau. Waktu Allahu Akbar terus kita menghayal di sini mau sholat fardu zuhur 4 rakaat. Itu namanya bicaranya hati begitu. Tapi kalau begitu pasti sah. Tapi niat tidak harus itu. Seperti saya mau ambil HP. Masa saya mau ambil HP? Tidak kan? Sama juga. Jadi kita sholat mau dilintaskan itu, sekedar lintas itu saja. Maka itu kata ulama tidak apa-apa di pertamanya Allah, nanti hilang itu niat, pokoknya sudah ada, atau di akhirnya akbar itu, atau di tengah-tengah, namanya itu tidak apa-apa. Walhasil di antara Allahu Akbar 3 hal itu kita niatkan dalam hati, lintaskan dalam hati, begitu. Jadi mungkin yang sulit ketika kita menganggap bahwa niat itu bicaranya hati. Memang kalau dulu kan kita di TPA atau masih kecil kan sama Pak Imam kan diajari begitu. Saya niat sholat itu. Memang begitu terjemahannya. Tapi prakteknya niat itu bermaksud begitu. Seperti saya contohkan mau ambil HP, masa dalam hati saya mau ambil? Tidak, terlintas langsung kan. Sangat sedikit, sangat sebentar itu. Itu niat. Karena pakaian saya itu najis atau tidak. Maka itu wajib kita ketika mau sholat harus yakin baju kita ini suci. Harus yakin. Seperti kemarin kita terangkan kan, harus yakin dan kenyataannya memang suci. Harus yakin suci dan kenyataannya memang suci karena ini ibadah. Berbeda sama kita ini yakin suci so. Tapi setelah itu ingat itu tidak najis itu, batal sholat kita. Karena ibadah 2 hal itu, satu yakin sah, yakin suci, dan kedua kenyataannya memang suci. Tapi kalau ada keraguan, ini baju saya ini kena najis atau tidak kena najis? Maksudnya apa? Baju saya ini sudah dicuci, pas saya yakin suci, tetapi saya ini ragu apa dia kena najis atau tidak. Kena najis atau ini adalah ragu di dalam kena najisnya, tapi yakin di dalam suci. Bagaimana? Ambil yang yakin. Yakin apa kamu? Yakin suci. Apanya yang ragu? Dikena najis atau tidak? Kena najis atau ini kan ragu. Berarti ini suci. Tetapi begitu juga kebalikannya. Ini baju memang najis.
tapi saya ragu apa ini dicuci sudah apa tidak. Nah, berarti ini yakin dalam apa ini? Dalam najis kan? Ragu di dalam suci, artinya sudah dicuci apa belum dicuci. Tapi yakin ini apa? Ini najis. Maka ambil yang yakin najis. Qaidahnya al yakinu asyakku la yuzalu bil al yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dikalahkan dengan syak. Sama dengan kita punya wudu. Saya punya wudu atau tidak ya? Sama punya wudu. Lihat yakinnya. Kalau kita yakinnya punya wudu, contohnya saya barusan sholat maghrib sama Pak Imam berjamaah di masjid. Tapi saya kentut apa tidak ya? Kentut. Berarti itu yakin punya wudu, tapi ragunya dalam batalnya kan? Nah, berarti ambil yakinnya, berarti punya wudu. Begitu juga sebaliknya. Saya sudah ambil wudu atau tidak ya? Ambil wudu atau tidak? Dia berarti yakin apa dia? Tidak punya wudu kan? Baru main bola seumpamanya, atau baru bangun tidur. Nah, terus ada tamu langsung kita keluar seumpamanya. Nah, pas masuk sholat, mau sholat, saya sudah ambil wudu apa tidak ya? Ambil wudu. Tadi yakinnya apa kita? Tidak ambil wudu. Ya apa ragunya sekarang ambil wudu atau tidak? Maka ambil yakinnya bahwa sekarang dalam keadaan tidak mempunyai wudu. Begitu. Jadi diambil keyakinannya. Tidak batasnya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.